Kita itu mengerjakan AC mobil itu ibarat kita masak mendoan ya. Kita harus pas dalam membuat bumbu sesuai adonan, otomatis mendoan itu akan enak. Tapi apabila kita membuat adonan mendoan itu asal-asalan, yang kita dapatkan pasti rasa yang tidak akan menyenangkan ya. Kali ini kita tadi dapat tantangan ya. Kita semua mengerjakan mobil Vitara, Pajero, dan satu tadi X-Trail. Itu kan mobil kompresornya dia menggunakan rotari ya sistemnya, bukan menggunakan piston lagi. Jadi begitu agak susah bagi saya ya, belum pernah mengerjakan suatu hal yang begitu sulit. Awal mula tekanan freon ya, itu kisaran 45 PSI ya. Kompresor kita pegang panas, udara yang masuk ke kabin tidak dingin sama sekali ya. Tekanan hik di angka 250 PSI. Setelah itu semua bagian mobil saya lepas, termasuk kondensor, evaporator, dan kompresor pun kita kuras olinya ya. Kondensor kita flowsing, dan selang semua kita flowsing ya. Setelah semua saya flowsing dan saya pasang kembali ya. Setelah saya isi freon, tekanan masih di 40 PSI, tekanan hik 240 PSI, dan suhu ruangan 16 derajat Celcius. Saya biasanya menggunakan oli ND8 ya. Ternyata saya masukkan, saya coba servis ulang, begitu terus kejadiannya. Dan selang hik, selang yang kecil yang menuju evaporator itu panas sekali, dan di bagian kompresor panas juga. Nah, setelah diteliti semua ya, saya cek lagi, saya bongkar lagi, ternyata olinya itu kelebihan, terlalu banyak, sehingga kompresor itu akan semakin berat ya. Karena ketika oli itu banyak, dia itu akan menyumbat di bagian silika ya, ataupun di bagian saringan di dalam kondensor. Ketika di kondensor itu mampet ya, otomatis freon tidak akan berjalan dengan maksimal ya, sehingga freon di dalam kondensor itu bisa dingin, tapi untuk tekanannya akan tinggi, sehingga kompresor itu terbebani. Dan setelah saya bongkar lagi, saya buang olinya, silika saya ganti, dan alhamdulillah tekanan di low bisa 40 PSI dan tekanan hik 200 itu di 1000 RPM. Kita cek di bagian suhu ruangan ya, bisa menunjukkan 4 derajat Celcius. Dari kejadian yang saya alami ini, ternyata apabila kelebihan oli itu juga akan
mempengaruhi kinerja kompresor ya. Dia akan semakin berat memompa. Apalagi kalau sampai oli itu campur ya. Yang awal mula ND8 terus ditambah oli-oli yang KW itu, otomatis di kompresor itu kan lengket, itu juga akan memperberat kinerja AC. Terus selain itu, ketika kondisi panas seperti itu ya, yang kita cek kan otomatis kondensor. Setelah kondensor kita cek, kita teliti apakah pendinginnya maksimal, seperti itu. Dan apalagi ketika teman saya mengisi freon ya, itu biasanya untuk double blower untuk mobil Pajero kemarin itu menggunakan freon itu sebanyak 600 gram ya. Kemarin 2 tabung langsung dimasukkan, sehingga terjadi kompresor itu menjerit karena tekanannya kuat, kompresor terbebani, freon itu bisa keluar dari otomatis kompresornya. Setelah keluar deritan seperti itu ya, freon saya kurangi, suhu ruangan bisa maksimal. Semoga tutorial dari saya bermanfaat. Apabila video ini menarik, jangan lupa like. Apabila teman-teman tidak paham dengan video ini, silahkan bertanya dalam kolom komentar. Insya Allah apabila saya longgar, saya siap menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.